Baru-baru ini, perusahaan mobil Tesla di Amerika Serikat meluncurkan fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh atau Full Self Driving versi beta yang kini sudah tersedia secara terbatas bagi para pengguna mobilnya. Di balik penggarapan fitur ini, ada sosok warga Indonesia, Morisa Cokro, yang berprofesi sebagai autopilot software engineer atau insinyur perangkat lunak autopilot untuk Tesla di San Francisco, California. Sebagai autopilot software engineer, bagian-bagian yang kita lakukan mencakup computer vision, seperti gimana sih mobil itu melihat dan mendeteksi lingkungan di sekitar kita. Apa ada mobil di depan kita, tempat sampah di sebelah kanan kita, dan juga gimana kita bisa bergerak atau yang namanya control and behavior planning untuk ke kanan, ke kiri, manuver in a certain way, atau manuver dengan cara tertentu, ujar Morisa Cokro lewat wawancara dengan VOA belum lama ini. Bekerja untuk Tesla sejak Desember 2018 silam, sebelum dipercaya menjadi autopilot software engineer, Morisa ditunjuk oleh Tesla untuk menjadi seorang data scientist yang juga menangani perangkat lunak mobil. Sehari-harinya, perempuan kelahiran tahun 1994 ini bertugas untuk mengevaluasi perangkat lunak autopilot serta melakukan pengujian terhadap kinerja mobil, juga mencari cara untuk meningkatkan kinerjanya. Fitur Full Self Driving ini adalah salah satu proyek terbesar Tesla yang ikut digarap oleh Morisa, yang merupakan tingkat tertinggi dari sistem autopilot, di mana pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal rem dan gas. Karena kita pingin mobilnya benar-benar kerja sendiri. Apalagi kalau di tikungan-tikungan, bukan cuma di jalan tol, tapi juga di jalan-jalan yang biasa. Tambah perempuan yang hobi melukis di waktu senggangnya ini. Morisa mengaku bahwa proses penggarapan fitur ini benar-benar susah dan telah memakan jam kerja yang sangat panjang, khususnya untuk tim autopilot mencapai 60-70 jam seminggu. Walau belum pernah berinteraksi secara langsung dengan CEO Elon Musk, banyak pekerjaan Morisa yang khusus diserahkan langsung kepadanya. Sering ketemu di kantor dan banyak bagian dari kerjaan saya yang memang untuk dia atau dipresentasikan ke dia ceritanya. Mengingat tugasnya yang harus menguji perangkat lunak mobil, sebagai karyawan, Morisa dibekali mobil Tesla yang bisa ia gunakan sehari-hari. Karena kerjanya dengan mobil, juga dikasih pack atau keuntungan untuk drive mobilnya juga kemana-mana, biar bisa di-testing, jelas Morisa. Prestasi Morisa di dunia STEM, sains, teknologi, teknik, engineering, dan matematika memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tahun 2011, saat baru berusia 16 tahun, Morisa mendapat beasiswa Wilson dan Shannon Technology untuk kuliah di Seattle Central College. Pada waktu itu, ia tidak bisa langsung kuliah di institut besar atau universitas di Amerika yang memiliki persyaratan umur minimal 18 tahun. Tahun 2012, Morisa yang telah memegang gelar Associate Degree atau D3 di bidang sains, lalu melanjutkan kuliah S1 jurusan Teknik Industri dan Statistik di Georgia Institute of Technology di Atlanta. Selain berorganisasi di kampus, berbagai prestasi pun berhasil diraihnya. Antara lain, President's Undergraduate Research Award dan nominasi Helen Granger untuk insinyur perempuan terbaik di Georgia Tech. Tidak hanya itu, ia pun menjadi salah satu lulusan termuda di kampus di umurnya yang baru 19 tahun dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus S1 dan bekerja selama 2 tahun di perusahaan pemasaran dan periklanan Marketing di Atlanta, tahun 2016 Morisa lalu melanjutkan pendidikan S2 jurusan Data Science di Columbia University di New York. Ia pun kembali menoreh prestasi dalam beberapa kompetisi, antara lain juara 1 di ajang Columbia Annual Data Science Hackathon dan juara 1 di ajang Columbia Impact Hackathon. Kecintaan Morisa akan bidang matematika dan aljabar sejak dulu telah mendorongnya untuk terjun lebih dalam ke dunia STEM.
sebuah bidang yang masih sangat jarang ditekuni oleh perempuan. Berdasarkan data dari National Science Foundation di Amerika Serikat, jumlah perempuan yang memiliki gelar sarjana di bidang teknik dalam 20 tahun terakhir telah meningkat, namun jumlahnya masih tetap di bawah laki-laki. Pada kenyataannya, menurut organisasi nirlaba American Association of University Women yang bertujuan memajukan kesejahteraan perempuan melalui advokasi, pendidikan, dan penelitian, jumlah perempuan yang bekerja di bidang STEM hanya 28%. Organisasi ini juga mengatakan kesenjangan gender masih sangat tinggi di beberapa pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat dan dengan gaji yang tinggi di masa depan, seperti di bidang ilmu komputer dan teknik atau engineering. Fakta ini terlihat di kantor Tesla, di mana hanya terdapat 6 autopilot engineer perempuan termasuk Morisa dari total 110 autopilot engineer. 2 dari 6 perempuan tersebut kini fokus menjadi manajer produk. Jadi, benar-benar jarang. Saya nggak tahu statistik di luar Silicon Valley atau even di luar Tesla, kata lulusan SMA Pelita Harapan di Indonesia ini. Morisa beruntung bahwa keinginannya untuk terjun ke dunia sains didukung oleh keluarganya yang melihat prestasi gemilangnya di bidang yang ia cintai ini. Tapi sebenarnya yang bikin aku benar-benar tertarik untuk ke dunia ini adalah ayahku. Karena aku benar-benar beranjak dewasa melihat ayah sebagai inspirasi terbesar dalam hidupku. Dia seorang insinyur elektrik dan entrepreneur. Dan aku bisa melihat kalau teknik-teknik insinyur itu benar-benar fun, penuh tantangan, dan itu aku suka ceritanya. Walau begitu, Morisa mengatakan bahwa ia merasa beruntung karena tidak pernah mengalami diskriminasi atau perbedaan di dunia kerja yang masih dinominasi oleh laki-laki ini. Meskipun menurutnya, perempuan cenderung lebih nurut dan mengiyakan. Mungkin ini karena saya dibesarkan di Indonesia, jadi juga sering ngomong sorry. Dan mungkin ini bukan cuma cewek saja, tapi minoritas-minoritas di bidang yang tertentu begitu. Jadi self-esteem, rasa percaya diri kita juga bisa turun karena kita representing a minority atau mewakili minoritas, ungkapnya. Mengingat masih jarang terlihat perempuan yang terjun ke dunia STEM, Morisa melihat kurangnya panutan perempuan di dunia STEM sebagai tantangan yang paling besar. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi terhadap perempuan untuk mencapai posisi eksekutif, khususnya di dunia teknologi dan otomotif. Karena jarang ya untuk bisa melihat posisi itu adalah perempuan. Karena memang gak ada gitu, hampir gak ada, ucap Morisa. Pernyataan ini didukung juga oleh Brenda Ekuzel, seorang ilmuwan senior di bidang iklim yang juga adalah Director of Climate Science untuk program iklim dan energi di lembaga Union of Concerned Scientists di Washington DC. Menurutnya, kurangnya arahan yang diberikan mengenai karir di bidang STEM adalah salah satu faktor kendala. Tidak punya mentor ketika kamu sedang mempelajari perjalanan karir yang berbeda dan mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk bisa sukses. Sebagai ilmuwan, tidak hanya perlu mengerti soal sains dan melakukan penelitian. Ada banyak hal lainnya seperti bagaimana mencari dana dan apa yang perlu dilakukan. Jelasnya kepada VOA. Kini dengan semakin banyak perempuan yang menempuh pendidikan secara formal dan berhasil sukses, perlu adanya lebih banyak arahan dan dukungan yang bisa meningkatkan karir mereka. Cari orang yang dapat membantumu, siapapun mereka. Bertanya jika punya pertanyaan, tambah Ekuzel. Morisa pun tetap optimis, karena dengan adanya berbagai organisasi yang meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang STEM, seperti Society of Women Engineers. Ini sangatlah penting untuk generasi kita di masa depan, tegasnya. Dalam meraih cita-cita dalam bidang apapun, pesan Morisa hanyalah satu, yaitu follow your heart, atau ikuti kata hati. Walaupun mungkin banyak orang yang enggak setuju, atau berpikir keputusan kita bukan yang terbaik, we have to follow our hearts. Dan karena ketika kita follow our hearts, kita enggak mungkin nyesal, pesan Morisa. Dan ketika kita tahu apa yang kita suka, sebesar-besarnya tikungan jalan atau mountains,
ada sedikit semangat untuk menekuni bidang tersebut, pungkasnya. Untuk kedepannya, Morisa bercita-cita untuk membangun yayasan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.